Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterview salah satu atlet Evo Cup Kebanggaan Kabupaten Pekalongan. Ya, sebelumnya saya Anugrah Abdul Manan, NPM 19230027 untuk memenuhi tugas manajemen keolahragaan. Nah, di sini sudah hadir Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Amar Swaji, atlet Evo Cup Pekalongan. Jadi langsung saja ya, kita mulai. Yang pertama itu sejak kapan Anda menjadi seorang atlet, Mas? Kalau menjadi seorang atlet itu sejak terutama di sini bola voli ya, atlet bola voli. Kalau menjadi atlet itu sejak SMP kelas 2, berarti kelas 8 sekitar umur 14 tahun. Terus apa yang mendorong Anda untuk menekuni olahraga voli, terutama voli ini tuh? Apa yang menjadi motivasinya gitu? Yang mendorong saya mungkin dari lingkungan, karena sejak SD itu sudah berlatih voli dari kelas 3, terus kelas 5, 6 itu mengikuti kejuaraan. Nah itu di situ dorongannya lebih karena di saat menjadi juara itu ternyata ada rasa senang tersendiri dan dari orang tua juga mendukung. Terus prosedurnya, Mas, prosedurnya masuk klub, misal klub Evo Cup ini, ya prosedurnya gimana itu? Apa ada seleksi atau gimana? Kalau prosedur dulu itu ada seleksi yang diikuti sekitar 120 anak, terutama yang umur di bawah 21 yang ditargetkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan tertentu seperti kejuaraan kelompok umur begitu. Diseleksi dari 120 menjadi 40, nantinya diseleksi lagi menjadi sekitar 24-an lah, nanti dibina sampai dengan mendekati kejuaraan, dikerucutkan lagi menjadi tim gitu. Jadi ada beberapa seksi ya, Mas? Ya. Terus program latihannya, Mas, dalam satu minggu itu ada berapa kali untuk Evo Cup ini sendiri? Kalau jadwal dari pusat, dari yang PPVS-nya itu 2. Namun kami terlebihnya itu ada latihan tambahan seperti misal fisik tersendiri, khusus fisik, misal khusus gym, itu menjadi berarti total 1 minggu itu 3 kali. 3 kali. Berarti ada fisik sendiri sama pusat sendiri. Ya. Terus untuk program latihannya itu tadi ada fisik dan teknik ya. Lalu selanjutnya apakah pelatihnya udah pengalamannya gimana? Pelatihnya itu gimana? Kalau pelatih itu yang saya tahu udah bersertifikat dan pelatihnya itu sudah menekuni dunia kepelatihan semenjak muda begitu ya. Pengalamannya sudah tentu banyak, dan di Kabupaten Pekalongan ini khususnya itu sudah intinya sudah famous lah, sudah terkenal gitu, menjadi pelatih voli itu pertama ya. Terus maksudnya ada nggak program latihan yang berkesinambungan, maksudnya berkelanjutan? Ada. Dulu itu waktu pertama kali perekrutan atlet itu dibina, yang paling utama adalah fisik dulu. Nah, fisik dulu, nanti mulai tekniknya itu sekitar sudah 3 bulan berjalan. Fisik itu, pembentukan fisik itu mulai dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, nanti bulan keempat sudah mulai merambah ke teknik-teknik permainan, teknik-teknik fisik permainan, terus sambil diselingi fisik juga gitu. Berarti yang utama tadinya fisik dulu dibentuk, nanti habis itu dasar-dasar fisik disambil dasar-dasar dasar-dasar teknik. Nah, habis itu menuju ke permainan bola voli biar lebih dekat dengan ya cara bagaimana main, terus cara bagaimana peraturannya begitu. Nah, gini Mas, setiap latihan itu, setiap hari kan ada mingguan 3 kali ada latihan. Itu setelah latihan ada evaluasi nggak untuk setiap orang atau setiap gitu lah? Tentunya ada.
namun evaluasinya bukan per individu, tapi dari keseluruhan. Misal dari kebanyakan yang kurang, misal ini kok dominan lompatnya masih kurang, nah itu dievaluasi. Nah nanti yang masih kurang itu di kesempatan berikutnya digenjot lagi begitu. Jadi bukan yang per individu, namun keseluruhan saja, keseluruhan. Misal ini lompatnya masih kurang, terus passingnya masih kurang, terus ini smashnya kok timingnya kurang, nah nanti dibenahin lagi, besoknya nanti bisa diperbaiki. Untuk ini, untuk pengurus mas, untuk tentang pengurus, untuk pengurusnya itu apa aja mas yang terdapat di Infocap itu apa aja, siapa aja itu? Kalau pengurus yang pengurus asli itu Pak Aji sebagai ketua PBVSI-nya. Namun yang di bawahnya itu ada Bu Widi, terus Bu Nuni, terus Pak Yuli, terus siapa lagi ya? Ya pokoknya ada itu sebagai pendamping. Pendamping yang sering terjun ke latihan. Namun ya begitu, misal ada turnamen, ya yang dampingi dari pengurus sendiri itu. Nah, ya, kalau pelatihnya ada 3, pelatihnya ada 3, itu yang pertama Pak Mariono, yang kedua Pak Nanang, yang satunya itu kadang ganti-ganti begitu. Kadang ada yang double putri, ada yang double putra. Bisa ganti-ganti. Ya, bisa. Oh ya, tapi kan kadang kan ada pelatih sama pengurus yang kadang jadi kalian mas. Untuk sarana prasarana mas, untuk saat ini Infocap memiliki apa aja? Untuk sarana prasarana, kalau untuk saat ini alhamdulillah ada kemajuan seperti sarana untuk fisik, terutama mendorong fisik seperti yang lompat pralon. Terus ada lagi kun gitu kan untuk kelincahan juga. Terus ada bola yang berat buat toser. Lah, tapi kekurangannya itu hanya terdapat pada lapangan. Soalnya kalau lapangan itu nggak tetap. Jadi Infocap belum punya lapangan yang tetap untuk dijadikan latihan. Jadi itu yang belum memadai cuma lapangan. Kalau lapangan bisa apa ya namanya? Muter, berarti muter misal hari Senin di sini, hari Selasa di sini, hari Rabu di sini, misal gitu. Berarti tidak tetap. Biar nggak bosan juga ya latihan. Ya betul. Terus menurut anda mas, kondisi sarana prasarana anak klub gimana? Apakah memprihatinkan? Apakah udah cukup bagus? Menurut saya masih kurang. Terlebihnya ya itu bola itu kalau untuk voli kan harus banyak gitu. Iya sih. Terutama kalau misal atlet lebih banyak, kalau bolanya sedikit kan nggak maksimal. Bagiannya nggak maksimal, itu kurangnya di bola juga sarana. Berarti kemungkinan bola ya kurang ya. Bola. Terus apakah anda tim klub ini Infocap bekerjasama dengan tim medis misal, apakah tim PMI, apakah tim massage untuk mengurus kondisi fisik dari atlet tersebut apa gitu? Kalau tim massage, tim medis itu cuman massage, tapi bukan punya Infocap, tapi punya KONI. Jadi bekerjasamanya tim massage dari KONI, bukan dari yang khusus untuk dari luar bola voli, bukan, tapi dari KONI. Bekerjasama jika ada atlet yang mungkin cedera atau mungkin terkendala otot, bisa relaksasi otot di massage KONI itu. Berarti ada ya ini ya. Untuk pemenuhan gizi mas, untuk setiap hari lah, apakah itu diatur oleh pusat atau diurus oleh atlet sendiri gitu mas? Gimana? Kalau gizi biasanya itu dari pelatih juga kadang memberikan masukan, ya. Seperti makan makanan yang bisa menambah stamina gitu, terus makanan yang bisa menambah tenaga atau yang lain gitu. Terlebihnya dari pelatih bisa. Jadi ada untuk pengaturan gizi ya mas? Ada. Ya. Terus perlu atau tidaknya
pembinaan gizi untuk atlet untuk kedepannya jangka panjangnya perlu tidak? Menurut saya sih perlu. Itu tergantung dari masing-masing atlet. Dari mungkin dari pelatih hanya bisa memberikan masukan, yang menjalankan kan atlet sendiri. Iya. Nah itu tergantung masing-masing individu dari atlet, kesadaran gizinya bagaimana. Itu kan bisa misal di dalam gizi yang banyak kan bisa menambah stamina dan energi. Nah itu kan bisa menunjang ketika melakukan kegiatan latihan fisik, misal pembentukan otot. Nah itu kan memerlukan gizi yang cukup gitu. Jadi perlu ya. Perlu. Untuk pemenuhan gizi mas, untuk pemenuhan gizi itu untuk setiap hari cukup tidak, maksudnya gizi yang atlet butuhkan itu cukup nggak untuk latihan sehari-hari? Menurut saya itu kurang ya, karena dari masing-masing atlet itu dari lingkungan yang berbeda-beda. Misal dari lingkungan kota yang notabene itu pengetahuan gizinya itu Tinggi. Pengetahuan gizinya itu ada, orang tuanya juga mendukung, ya biasanya dikasih buah-buahan atau apalah gizi. Namun ada yang misal atlet di daerah Pekalongan, yang di daerah pegunungan ataupun mungkin di daerah yang seperti terpencil, jadi pengetahuan gizinya itu kurang. Nah itu peran orang tua juga penting di situ, karena pemenuhan gizi juga bisa lewat orang tua, dan itu penting. Terus apa ini ya? Benar. Adakah penghargaan khusus yang diberikan Anda apabila juara dalam suatu pertandingan? Maksudnya ketika ada Evo Cup nih, Evo Cup mengikuti juara, apakah ada penghargaan khusus dari entah itu pengurus maupun pelatih, ada nggak? Kalau penghargaan khusus mungkin tidak, tapi kalau kalau diundang ke acara penting di kabupaten sih ada, itu ada. Tapi kalau untuk penghargaan khusus nggak ada. Tapi kalau diundang ke dari pihak misal KONI kabupaten, terus dari bupati Kabupaten sini Pekalongan, ya ada. ya. Berarti saat ini untuk khusus yang belum ya? Untuk khusus belum. Terus hadiah kan setiap terkait hadiah ya mas, untuk setiap kejuaraan ataupun turnamen Evo Cup itu kan ketika juara, apakah imbalannya cukup untuk tim atau individu, itu cukup nggak? Itu untuk hadiahnya itu untuk klub apa untuk setiap atlet itu bagiannya gimana? Kalau untuk hadiah itu masuknya ke kas, karena di kami itu mengelola uang kas, yang nantinya uang kas itu untuk pembentukan pembentukan klub lah, biar maju. Misal dapat hadiah dari turnamen, lah itu masuk ke kas. Nanti misal kekurangan bola, apa mungkin kekurangan net, untuk beli net, lah itu pakai uang kas. Nah itu. Jadi intinya selama uang pembinaan dari uang hadiah dari turnamen masuk ke kas, Ya masuk ke kas dan bisa buat kemajuan klub. kemajuan klub juga. Ada nggak suatu motivasi yang membuat atlet itu ingin berprestasi lah, lebih berprestasi, entah itu dari pelatih maupun dari pengurus, ada nggak? Ataukah Ada sih. dia gitu? Ada. Dulu itu pas pertama direkrut itu dari KONI itu menjanjikan seperti gaji. Nah itu bisa buat dorongan juga ke atlet yang lain gitu kan, yang belum masuk tim. Barangkali nanti di tahun berikutnya ada lagi seperti itu kan, bisa jadi bisa jadi motivasi tersendiri lah, walaupun itu mungkin nggak seberapa, tapi kan saya latihan ini untuk juga mengeluarkan biaya bensin dan lainnya, tapi saya dapat imbalan, itu bisa buat dorongan tersendiri. Nah itu kan, itu juga bisa misal buat beli penunjang seperti sepatu lah atau apa kan. Nah itu kan bisa meningkatkan intinya dorongan motivasi untuk berprestasi.
Gini mas, apakah olahraga dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan Anda untuk terus sebagai atlet? Maksudnya ikut Evocap apakah ada jaminannya untuk kedepannya sebagai atlet? Kalau untuk olahraga bisa jaminan buat kedepannya, jika usianya masih cukup, Iya. mungkin bisa. Karena apa? Dari pengalaman yang Sudah gitu. ya yang sudah seperti teman saya atau banyaklah atlet nasional yang menekuni olahraga, misal ya voli, ya sepak bola, ya atletik, ya siapapun, itu masa depannya bisa dilihat. Misal dia juara mewakili Indonesia. Iya. Nah, terus biar masa depannya terjamin apa? Misal mendaftar jadi TNI. Nah, seperti itu kan. Nah, TNI itu bisa jadi settle lah intinya. Dia bisa menjalankan sebagai atlet sampai umur berapapun, namun dia tidak jika dia pensiun sebagai atlet, dia masih ada pekerjaan. Intinya pekerjaan wajibnya gitu. Berarti Nah, itu. volley untuk hobi, ini untuk kerjaan. Volley untuk hobi juga bisa mencari uang kan, misalnya volley, Iya. misal sepak bola atau atletik apa-apa lah. Lah nanti yang pekerjaan aslinya ya Tetap ya, kerja ya buat kerja, emang kerja kewajiban gitu. kewajiban. Terus terakhir mas, harapan Anda untuk masa depan Evocap apa? Kalau sudah bisa. Harapan saya untuk masa depan klub Evocap Pekalongan itu lebih maju tentunya, terus lebih banyak dilirik dari sponsor-sponsor lah untuk mendukung kemajuan klub itu, misal dari sponsor mungkin apalah gitu, terus toko-toko atau apa bisa masuk di situ, bisa bekerja sama, terus bisa dapat perhatian dari pemerintah juga karena itu adalah klub, mungkin klub Prestasi lah. klub daerah kan, klub satunya daerah mungkin, yaitu terus dari atletnya mungkin lebih banyak lagi karena ini bola voli itu kan olahraga nomor 2 atau 3 di Indonesia, nomor satunya sepak bola. Nah, itu kan bisa jadi olahraga di desa juga, bisa di pelosok pun bisa kan, soalnya kan bola voli ini kan olahraga yang tidak membutuhkan banyak alat lah. Ada net, ada jaring, ada tiang, ada bola, sudah bisa main. Nah gitu, itu bisa ya dari segi atlet bisa lebih banyak, bisa lebih maju dari pembibitan sponsor juga. Ya, terima kasih Mas Amar sudah mau diinterview sama saya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas dari kita, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.